Hai, selamat datang di podcast kami yang pada kali ini topiknya adalah fun field trip kita. Jadi pada podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman kemarin jalan-jalan ke Dufan. Tapi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk, ada siapa aja. Mulai dari aku ya. Aku Agatha Tiffany, kalau di foto yang pakai baju putih dan bunga hitam. Hai, aku Alexander Sangeni. Kalau di foto aku yang pakai baju batik biru ricik. Hai, aku Kenneth Gunawan, aku yang pakai baju putih. Halo, aku Veronica Andi Mayunityas yang pakai baju hitam. Ya udah, itu dia perkenalan singkatnya. Daripada lama-lama lagi, yuk langsung mulai. Nah, kemarin tuh kan kita mengadakan fun field trip tuh ke Dufan yang disponsori oleh perusahaan papanya si Kenneth. Gimana Kenneth, usahanya makin maju kan? Ya sih, laporan keuangannya masih aman, cuman keuntungannya beda tipis dengan biaya yang keluar. Hah? Laporan keuangan? Apa itu? Laporan keuangan itu merupakan alat untuk menjelaskan atau menginformasikan tentang keadaan, kekayaan, utang, dan modal suatu perusahaan beserta perubahan-perubahannya yang diakibatkan oleh adanya transaksi yang terjadi selama berlangsungnya usaha. Tapi kok kamu bisa tahu laporan keuangan papa kamu aman? Emangnya siapa aja yang boleh lihat laporan keuangan suatu perusahaan? Pihak-pihak yang berkepentingan dengan keuangan perusahaan adalah pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan, karyawan, kreditur, calon investor atau investor, dan pemerintah. Nah, misalnya salah satunya adalah investor. Investor adalah orang atau badan usaha yang memberikan sejumlah tambahan modal terhadap perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai presentasi dari investasi perusahaan yang diberikan dan kepentingan seorang calon investor atau investor terhadap laporan keuangan adalah supaya calon investor dapat mengetahui informasi yang berhubungan dengan risiko yang terkait dengan investasi modal. Informasi pada laporan keuangan akan membantu mengambil keputusan apakah harus menambah modal, mengurangi modal, atau menjual sahamnya. Oh gitu. Oh iya Andi, gimana kemarin waktu ke Dufan? Fun nggak? Fun sih, tapi kemarin jantung aku sempat berdebar kencang. Soalnya kemarin tuh pertama kalinya aku naik kora-kora. Oh, itu karena jumlah denyut jantung dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, jenis kegiatan, berat badan, dan kondisi kesehatan. Nah, mungkin jantung kamu berdebar kencang itu karena kegiatan yang dilakukan bikin kamu panik. Makanya jantung kamu kaget dan berdebar cepat. Nah, kan kora-kora bolak-balik maju mundur. Kora-kora ini terus bergetar sampai amplitude tertentu. Getaran, amplitudo. Apa itu? Oh, kamu belum tahu ya? Yaudah aku jelasin deh. Jadi, getaran merupakan gerak bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangan. Sedangkan amplitudo adalah salah satu bagian dari getaran yang artinya simbakan maksimum yang diukur dari titik kesetimbangan pada getaran. Ada bagian lain dari getaran, yaitu frekuensi getaran. Artinya banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Dan periode getaran, artinya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Oh, jadi gerakan bolak-balik kayak gitu ternyata disebut getaran. Baru tahu aku. Oh ya, kemarin juga waktu lagi naik kora-kora, aku diketawain sama bule di samping aku. Tahu nggak, waktu turun dia ngasih aku minum. Terus aku sama bulenya itu basa-basi gitu. Bolehnya ngomong apa, Adin? Bulenya bilang gini, "There are more rides in Dufan than I expected. When I went to the place of doll, all dolls in the place were very cute, but not as fun as the Ferris wheel. In Ferris wheel, we can see a view of Dufan, but the Hysteria ride is scarier than the others. But Kora-Kora is fun, but Kicir-Kicir is more challenging than Kora-Kora. And you are already scared of Kora-Kora. I am brave than you, but I'm not as brave as people who ride Halilintar. Hear your voice is not as loud as mine because you keep shouting." Bulenya ngomong gitu sih. Oh ya, ngomong TJ, gimana perasaan kamu kemarin saat jalan-jalan? Kemarin sih pengalamanku kurang asik karena waktu aku lagi ngantri halilintar tuh ada orang nyerobot antrian aku. Udah gitu kakiku diinjek lagi, udah pengen kepukul aja itu orang.
Nggak boleh gitu, TJ. Bertengkar itu sifat tercela dan sifat yang tidak disenangi oleh semua orang. Pertengkaran dapat mengakibatkan perpecahan di dalam hubungan antar sesama. Kita harus sabar dan mengalah kepada sesama kita. Semangat dan komitmen Sumpah Pemuda di bidang pertahanan dan keamanan perlu dilakukan pada hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, khususnya dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh gitu ya Ken. Oke, makasih sarannya. Untung kemarin aku tahan aja betul. Makanya kemarin gak berantem. Benar tuh guys, kita nggak boleh kasih sama teman ya, sama sesama kita, dan juga kita harus sabar ngantri. Tapi ternyata kita keseruan nih ngobrol-ngobrolnya udah sejauh ini. Ternyata obrolan kita udah bahas mata pelajaran loh. Jadi obrolan kita sampai di sini dulu ya guys. Nantikan episode berikutnya dari kami. Terima kasih teman-teman dan juga Bapak Ibu guru yang sudah mendengarkan. Bye bye, terima kasih. Bye bye, terima kasih semuanya. Bye-bye, terima kasih.